Gimana Anda tahu? Oh, santai dulu, saya mau jawab itu. santai. Ngarang Tapi itu. saya belum jawab. Sudahlah, Tahu dari mana saya? Ya Allah ya Robbi naik. Bang Kian yang naik kok gini, ya Allah. Ngarang itu dari siapa? Itu Dari Nabi mengarang santai itu. dulu. Santai dulu, saudara. Santai. Iya, Saudara, ngarang, bisa ngarang. Jangan, ya Allah. Saudara santai dulu. Anda mau bertanya, saya jawab ya. Nabi SAW mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. ya, ada Nasihat benernya itu. Stop mengarang. Stop mengarang. Saudara, kau bertanya? Sudah. Ya Allah, ya Rabbi. Inilah teman-teman sekalian, inilah Kristen. Nah, Jangan dilanjutin itu siapa pun juga tahu itu karang. Ini mulutnya kayak si Paulus. Ini kenapa ya? Udah 4-5 orang Kristen. Kalau diskusi itu jangan bawa ajaran Paulus. Jadi gabrul kayak gini ontoh-ontoh. Ngarang. Tidak ada kebenaran. Inilah pengikut Paulus kayak gini. Mereka ini Kristen, teman-teman sekalian. Ini saya kan mereka mengaku ya. Mereka Kristen. Kalau kalian ada yang merasa kok orang lain itu kayak abnormal gitu, mereka yang tadi naik gitu ya. Saya katakan mereka Kristen. Kang Chan, ada yang lupa saya. Kita baca doa dulu ya biar diskusinya sehat dan tenang, teman-teman. Biar diskusinya mengedukasi kita semuanya, biar kita punya ilmu semuanya. Kita baca doa dulu. Dengerin dengan hikmat doanya ya. Semua mulai berbahasa roh, korabata karabase kerabase kerabaya rabaralabase kerabarabarabarabase keraba korabata karabase kerabakarabaralalabase kerabara. Berdoa selesai. Mudah-mudahan sesudah dikasih doa doa berapa Siki biar diskusinya tenang. Ustaz Alif sudah monitor, Ustaz Alif. Masa udah dikasih doa masih nggak tertib mereka, aduh kacau. Padahal itu doa paling fenomenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa apa lu, Kang? Doa apa tuh? Itu doa maraba-raba biji. Gila loh. Aku doain. Akang, aku on the way ke Korea nih malam ini, doain ya. Ya siap, jangan lupa oleh-olehnya. Oleh mulu. Itu tadi jawaban lo kalau dibilang kok mendoakan Nabi Muhammad. Jangankan Nabi Muhammad, kita nih orang Islam ya. Orang udah meninggal pun kita doain loh, on. Muslimin dan muslimah, makanya. Ya kalau pintar udah pada syahadat semuanya, Bun. Iya, tapi dia bilang kita tuh kamu nggak bisa menjawab gitu. Padahal kalau dia tahu kita itu di Islam, kita doain itu orang yang meninggal pun kita doain, ibu bapak, ya muslimah dan muslimin yang sudah tiada. Jadi lu oten mikir dong, tadi dibilang tuh. Nah sekarang kita lihat ya, kalau di Al-Quran tuh semua ucapan Allah, tidak ada ucapan Nabi Muhammad. Tetapi kalau di dalam Bible lu, yang ngucapin tuh si Matius, si Paulus, bukan si Yesusnya. Malah Yesusnya waktu hidup bilang dia utusan, malah dia dituhankan setelah dia mati. Nah itu pakai akal dong lu, oten. Lu mantau Muslim atau Kristen? Lu mantau Muslim atau Kristen? Ya puji Tuhan Yesus Kristus, Kristen bang. Pak bisa hidup normal nggak Pak? Iya, minimum 15 menit ke depan gitu, Pak. Enggak, jadi gini, Akang. 15 menit, karena kan Yesus sudah berkorban. Tuhan Yesus sudah berkorban menebus dosa. Yesusnya itu, dengar. Yesus kamu itu. Siapa yang ngomong? Tunggu saya tanya siapa yang ngomong sekarang? Ya, saya mau bilang. Biarkan dulu. Sebentar, coba kita. Oke. 2 menit ya, 2 menit. Kalau mantap santai dulu. Ya, jadi gini deh. Kamu mengaku Yesus kamu itu dibunuh secara brutal, kamu bilang itu kasih. Kalau di Islam ya, kita itu memberikan dia tempat yang spesial. Dia tidak mungkin disakiti dan itu tertulis di dalam
kita perjanjian lamamu, penyakit sampar pun tidak akan mengenai si Yesus. Karena dia itu dilindungi. Ya, Allah Bapa sudah berfirman di dalam Bible kamu. Tidak Tapi mungkin kenapa dia mati itu ya? tersakitin. Jadi pertanyaan Nah, di karena kalian dia- kenapa mati ya? Kenapa Karena dibunuh? dia diserupakan, Kenapa makanya dianiaya? kamu tahu di dalam Bible kamu juga tertulis dia itu bisa menyerupai wajah orang lain. Di dalam Bible kamu, makanya baca Bang Biblemu. Ya, coba dibaca, kami ini tidak pernah berbicara Dapat gimana bohong. ya? Maaf, saya memang mendengar tentang isi Alkitab, tapi tentang detailnya tertulis di mana memang saya nggak bisa paham. Bukan nggak bisa, maaf, bukan nggak bisa paham. Saya belum tahu itu Aku ya? terdapat di mana. Makanya, Oke, sekarang saya tanya. makanya Bang, Sekarang saya- kitab itu Mbak Madam, kitab saya kamu tanya, itu saya dibaca. tentang tadi apa yang dikatakan tadi itu, kalau di Bible itu tertulis di mana ya? Soalnya saya lihat Perjanjian lama. perjanjian lama itu di mana ya? Waktu dia terdapat dicobai di mana, Mbak? Mbak Madam, itu waktu dia dicobai di padang gurun. Katanya si iblis, coba kamu lemparkan kakimu, katanya malaikat-malaikat akan selalu menolong kamu. Itu sudah jadi Jadi Tuhanmu. itu di Penyakit perjanjian sampar lama pun, ya. perjanjian lama kamu itu bukan firman Tuhanmu. Bukan. Maksud saya itu terdapat di perjanjian lama ya. Ya iyalah. Astaga. Kitabmu kalau astaga katanya Bang. Perjanjian Apakah lama Yesus kamu. itu dicobai itu terdapat di perjanjian lama ya? Hei, halo. Yang Kristen Kamu di situ, baca tolong dong. jelaskan, Jadi tolong jelaskan. perjanjian lama kau itu bukan kitab. Bukan. Buang aja, jangan Tunggu, ditempel. pertanyaan Atau Madam saya, ditanya aja, Madam Yesus ditanya aja. dicobai Ya. itu apakah Ditanya aja terdapat gini, di Pak Lumantau. perjanjian lama Ya, atau siap. di Oke, perjanjian ditanya baru? gini. Oke, siap gini. Pak Lumantau, ada Itu nggak yang nggak saya Yesus? Ya, siap. tanyakan, Mbak Madam. Iya. Ya. Pak Madam, Mbak Madam kan bilang udah mengatakan. Oke, tunggu, santai. saya bertanya lagi. Ada nggak Yesus? Sekarang saya Sebentar dulu, Pak bertanya Lumantau. sama Santai. Madam, Pak Lumantau. Madam, saya bertanya. Tunggu. Tunggu, santai dulu, Bang. Santai dulu. Enggak, ini Saya pertama memang orang. tanya sama Dengar kamu. Yesus Kamu, dicobai dengar. itu Kau terdapat diam, di kau diam. perjanjian lama atau perjanjian baru? Karena Kau pernyataan dari diam. Mbak Madam tadi terdapat di perjanjian lama. Aduh, gimana diceritain? Ya Oke, pokoknya. silakan, saya akan dengar. Ya, jadi gini ya. Pokoknya. Aduh. Pokoknya kamu itu ketawain padahal itu dalam Biblemu. Kau ketawa kalau aku masukkan referensi dalam Al-Qur'an. Ini Biblemu, ini Oke, orang sekarang- konten ini ya. Oke, Sebentar. sekarang saya Aku tanya. belum selesai. Aku belum selesai. Oh diam, aku perempuan ya. Kalau sudah aku berat. Iya, aku iya. berat. Perempuan Ya, itu di memang dalam- Iya benar, menurut benar, Quran nggak apa-apa, IQ-nya nggak apa-apa. kecil dikit. Ya mending daripada kau nggak ada otak, karena di dalam Biblemu tertulis dia tidak mungkin Baru penyakit mati sampar toh. pun tidak akan mengenai dia. Lah, sekarang kau mau ketawa, mau ngetawain Oke, Biblemu sekarang sendiri silahkan. Penyakit Silahkan, sampar itu coy, terdapat gimana? di mana? Itu- Perjanjian lama, perjanjian Itu baru. Biblemu. Itu Biblemu coy, bukan Al-Quran aku itu dari lu. Kalau lu nggak tahu, pertanyakan dirimu selama ini kok ngapain aja. Hah? Oke, Ngapain aja kok oke, pargoy-pargoy, nggak bacain kitab lu. sudah boleh saya Kalau bicara, aku sudah boleh- Islam, aku boleh saya Islam. bicara. Jadi kalau aku nggak hafal, aku nggak Sudah boleh masalah saya karena bicara, apa? sudah boleh saya This is bicara. your kitab, bro. Ini kitab kamu. Di dalam kitab kamu tertulis memang penyakit sampar pun tidak akan mengenai dia. Dan itu di dalam Biblemu, bukan dalam Al-Quran. Paham nggak lo? Jadi kalau kau mau ngetawain, ketawailah dirimu dan Biblemu. Buat malu kau. Sudah boleh saya bicara. Boleh tuh bicara. Makanya buka Menanggap, kuping kau. ya, Makanya menanggap, kau itu saya mau kafir. Kau itu kafir. Oke. Udah ada bukti. Udah ada bukti tertulis di dalam Gimana saya Biblemu. mau Bukan bicara, dalam lu Al-Quran. cengar-congor, Masih saja kau congor kau yang Gimana congor. saya Makanya mau kuping Yaudah, kau bicara? buka kalau Pak kau Lamantau, orang nggak apa bicara. Madam, kita berikan Bukan, kesempatan bicara. bukan, Siapa? bisa- Apa silakan. Saya Iya, bicara iya, bisa silakan. nggak? Saya sekarang Iya. bicara bisa nggak? Ya bisa, silakan, Karena silakan kalau- sekarang Anda dari bicara. saya Iya, dengar- Kalau silakan. orang bicara itu bicara itu buka kuping kamu, jadi denger gitu loh. Jadi supaya nggak Silakan. kafir kamu. dengar, aku dengar. Iya. Tapi sekarang Siap, saya udah. Pak Lamantau udah. Ya udah, sudah. Silakan. Nah, apa Oke. yang ingin Anda sampaikan? Nih Ustadz Ali Iya, ada monitor. yang dijelas, yang saya pertanyakan, Yesus dicobai itu terdapat di Alkitab atau yang kalian sebut Bible. Bible itu dalam bahasa Inggris, yang di bahasa Indonesia Alkitab. Yang saya tanyakan, Alkitab itu bahasa Arab bencong. Alkitab itu bahasa Arab bencong. Punya kok Bible. Kalau Ya, nggak Injil apa-apa, Madam, nanti itu dulu, Injil nggak Yesus, apa-apa. Oke, ya. kau tidak punya, kau tidak bahasa punya Injil Arab, Yesus. bahasa Bible. Kamboja, terserah.
Pencuri, kau memang maling kau. Mana kau ngomong aku Iya. maling. Yang saya tanyakan, Ya, saya jawab ya. Madam. Saya jawab ya. Ya, baik, saya jawab. Baik, saya jawab. Baik, baik. Baik. Waduh. Baik. Baik. Yesus dicobai itu. Itu Ya, Bang, baik. Yesus yang saya tanyakan dulu tadi waktu apa Madam pertanyaannya? waktu kasih apa tadi statement bahwa dia bilang itu bahwa saat Yesus dicoba itu terdapat dalam perjanjian lama. Itu yang Harusnya di saya mana? mau tanyakan lagi, tapi dia ulah. Harusnya di mana? Dia sudah lari. Kalau yang Anda yakini di mana? Yesus tunggu, makanya saya tanyakan, Yesus dicobai itu terdapat di perjanjian lama atau perjanjian baru? Tetapi Di perjanjian. waktu Ya udah, sekarang menurut Anda di mana? kalau menurut kitab kami menyatakan dari tentang Yesus dicobai sampai Yesus meninggal itu terdapat semua di perjanjian baru. Yang Nggak ada. Anda Nggak ada. yang kalian Nggak ada. imani juga loh. Yang Tak ada. kalian Tidak ada. imani juga. Tunggu. Kalau Bang. mantap Yang tidak ada. kalian imani Di juga perjanjian dari- baru, karena sebentar kan- dulu. karena Kalau kan mantap santai. Al-Qur'an, Kalau mantap, sebentar dulu. juga, Koreksi dulu, Al-Qur'an sebentar. juga. Tunggu, Kalau Bang, mantap, tunggu, Anda Bang. seperti Al-Qur'an cewek. juga Anda seperti mengakui perempuan. bahwa mengakui Kalau mantap. kitab sebelumnya, kitab Iya, baik. Sebentar, udah. Sekarang saya katakan di perjanjian baru tidak ada Yesus dicobai iblis. Kalau mantap, buka. Jangan kayak perempuan, diskusi aja. Kalau mantap, tidak ada di perjanjian baru Yesus dicobai iblis. Bahkan Yesus pun tidak ada di perjanjian baru. Gak ada Yesus. datanya dari mana, Bang? Yeremia 31:31. Tuh, sok dibacakan. Perjanjian lama, Kang. Perjanjian Tidak ada. baru. Perjanjian lama bukan Tidak ada perjanjian Yesus, baru. tidak ada satupun di perjanjian baru Yesus disebutkan. Jangankan coba iblis, tak ada satupun Yesus disebutkan di perjanjian baru. Datanya di Yeremia 31:31. Coba buka. Anda Yeremia Kristen, sebentar. Anda Kristen. Iya, Kristen. Anda berani buka lupa. Bible? Yeremia itu termasuk Injil atau Itu di- perjanjian baru. lama? Perjanjian baru itu. Bagian dari itu Nevi'im. Yeremia. Ya, sepaket dengan Torah, dengan tanah. Kitab Yeremia, Bang. Ah. Apa itu termasuk di Injil atau di Nggak perjanjian ada lama? Injil, saudara, nggak Injil. Dengar pernyataannya. Yes, Anda katakan Yesus di perjanjian baru. Saya katakan Yesus tidak pernah disebutkan sekalipun di perjanjian baru. Datanya Oke, di menurut Yeremia Abang itu 31:31. Perjanjian baru itu apa? Sebelum saya jawab, menurut Abang Yeremia itu 31:31 buka. Coba buka Yeremia 31:31. Tunggu, Bang. Anda buka Bang, Bible, saya belajar. tanya dulu. Oke, Saudara. berarti Abang paham Buka. kan Bible. Perjanjian baru itu apa? Perjanjian baru itu termasuk Injil atau bukan? Perjanjian baru itu Torah. Torah, oke. Ah. Terus yang disebut perjanjian lama itu apa? Tidak ada perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu perjanjian antara Tuhan dengan nenek moyang Kami orang-orang itu Israel. Itu ada perjanjian lama. perjanjian Santai lama dulu, dan saudara. perjanjian Saudara. baru. Perjanjian baru itu Torah. Dengar, kalau dari kejadian tanah Torah itu atau apa, Bang? atau Tunggu, Torah Bang. yang Torah 5, itu apa? santai dulu, Torah santai dulu. Tunggu, Bang. Santai dulu, Tunggu, santai saya dulu, tengok. saudara, santai. Torah itu apa? Torah Torah. itu apa? Torah itu Pentateuch. Ya, terus Nah, sekarang saya tanya, Yesus disebutkan nggak di perjanjian baru? Pentape itu di perjanjian baru ya? Torah. Saudara, daripada kau menebak-nebak, mendingan Anda buka. Anda ada Bible nggak depan Anda? Maaf, Nggak saya ada, Bang. Bible sih. Ah, bagus. Ini Mulai Kang dari Chan, situ. Kang Chan, Kang Chan. Jadi, Bang, Jadi Iya, kita Saudari, monitor. kita coba adaptasi dulu dengan teman-teman Kristen yang kelas jemaat, karena begini, saya bantu mempermudah lagi ya apa yang disampaikan saya Kang kelas Chan. jemaat. Oke lah, oke. Iya, Oke, saya jadi kelas jemaat. ketika di dalam pemahaman orang Kristen yang berdasarkan pemahaman bapak-bapak gereja itu dibagi dua kitabnya, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Tapi Bukan. yang dikutip Kang Chan Yeremia 31 berdasarkan firman Tuhan, itulah yang disebut Perjanjian Baru, yang bunyinya begini. Sesungguhnya aku akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel, kaum Yehuda. Itu perjanjian baru versi Tuhan atau dari Tuhan gitu loh. Di situ tidak ada menyebut itu nama tersebut Yesus. di kitab mana, Gitu. Bang?
di dalam kitab Yeremia yang disebut sebagai perjanjian baru kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Nomor 33-nya Ustaz Begitu. Alif. Ya, Izin. lanjut. Di dalam nomor 33-nya dikatakan Tauratku. Perjanjian baru itu Taurat. Buka, makanya gini Bang, sebelum Abang ngomong, Abang buka dulu Bible Abang. Kan Abang ada Bible depan. Apa salahnya buka Bible? Kalau secara dalil, secara yang tertulis perjanjian baru itu Torah. Tak ada satupun dalil dari Matius sampai Wahyu itu disebut perjanjian baru. Nggak ada. Coba kecuali Abang mau koreksi saya bersedia untuk dikoreksi. Dari mana datanya Matius sampai Wahyu disebut perjanjian baru? Ini dasar nih, mendasar, basic gitu. Kalian kan dicocoki ini perjanjian baru loh. Nah, sekarang di mana dasarnya Matius sampai Wahyu perjanjian baru? Kalau hanya milih diksi bisa disebutkan ini perjanjian aneh. Kenapa? Karena di dalam Matius sampai Wahyu plus surat-surat Paulus itu pernyataan-pernyataan yang tidak pernah dikenal. Contoh. Yesus takluk kepada hukum Taurat. Galatia pasal 4 nomor 4. Hukum Taurat. Paulus katakan di Efesus 2:15 membatalkan hukum Taurat. Ini perjanjian baru atau perjanjian aneh? Perjanjian aneh. Kecuali teman-teman bisa menunjukkan kepada kita bahwa Matius sampai Wahyu itu adalah perjanjian. Kang Chan, ini datanya dalilnya. Matius sampai Wahyu ini disebut perjanjian baru. Kalau secara data bahwa di dalam Yeremia 33:31 Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan siapa? Bukan dengan Yunani, bukan dengan Kristen. Apalagi Kristen nggak tahu, nggak dikenal. Dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, perjanjian lama. Lalu demikianlah, santai dulu. Aku Tuhan akan menaruh Taurat. Ini datanya saudara. Menaruh Tauratku dalam batin mereka. Taurat perjanjian baru. Sekarang pertanyaan saya, di mana dari Matius sampai Wahyu disebut perjanjian baru? Ada. Udah Kang Chan. Saudara, ini basic, ini prinsip saudara. Paham Bible ya. Makanya Bang, Anda sudah naik, Anda silakan mau ngasih poin, mau bertanya silakan. Ada Ustaz Alif, ada Guru Zuma. Saudara, Anda bertanya. Pak Lumantov Anda bertanya. Silakan. Ya oke, sekarang silakan. saya bertanya Ustaz Alif, monitor Ustaz Alif. Kita enak aja Ustaz Alif pada Monitor tenang. Kita nggak lemparin aja. Silakan. Kalau mantap bertanya silakan. Sepuasnya. Oke. Saya bertanya ya. Di Quran kalian menyatakan bahwa Quran itu kitab pelengkap sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ya kan? Ya kan? Ya benar nggak? Ada di Quran kalian? Salah. Waduh. Ini kan saya tunggu. Saya bertanya dulu. Saya selesaikan pertanyaan saya dulu. Pertanyaannya dibenerin, salah itu pertanyaannya. Salah ya. Berarti Islam tidak mengakui kitab-kitab sebelumnya. Taurat dan Injil. Siapa yang ngomong? Tunggu jawab dulu Bang, bukan siapa yang ngomong. Ya Gastad. Tunggu Bang Jan. Sebenarnya saya tanya sama Kang Chan. Saya tanya sama Kang Chan. Enggak, pertanyaannya aja yang salah. Lanjut. Sekarang saya balik. Ada Ustaz Alif. Baik. Pak Lumantau, dengar. Ada Ustaz Alif bisa dijawab. Cuman ketika Anda dikoreksi pernyataan Anda dikoreksi, Anda harus siap gitu. Silakan Ustaz. Mana Kang Chan? Sejak tadi kamu Kok ada masalah nanya-nanya. apa dengan saya? Harus Ustaz Alif di atas. Ditanya balik. Nggak mau jawab. Saya nggak pernah Udah, gini aja deh. Ya, silakan pertanyaannya. Saya catat. Nanti apa yang salah saya koreksi. Jadi gini, saya mau nanya sama Kang Chan, bukan sama Kian Sandang dan Bang Suma dan host dan Alif. Kok takut ya dengan guru-guru saya? Takut dengan guru-guru saya, ngejar saya. Justru yang takut kalau bilang aku takut sama. Ayo udah coba. Isi Ustaz Alif ya, sebentar ya. Tapi setelah ini langsung ke atas ya. Coba silakan. Pak Lumantau apa? Di Quran ada nggak mengakui kitab-kitab sebelumnya? Oh iya mengakui, beriman bahkan nggak boleh tidak beriman kepada Taurat yang turun kepada Nabi Musa, kepada Injil yang kepada Nabi Isa, Yesus. Yang diakui Quran itu kitab-kitab apa ya? Tadi saya sebutkan Taurat. Anda belajar mendengarkan Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud. Kitab-kitab apa? Jawab saya.
Tahu kitab Taurat? Pertanyaan kitab apa? Jawabannya kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Apa lagi? Zabur. Dan Suf Nabi. Oke, Suf lah itu. Oke, terus pertanyaannya apa lagi? Kenapa kenyataannya kalian tidak mempercayai kitab tersebut? Saya percaya, saya percaya kok. Saya gini, manifest atau bukti kalau saya mempercayai Taurat adalah saya menolak kejadian, bilangan, imamat, ulangan. Nah, saya tolak semua. Bukti saya mempercayai Injil, saya menolak surat-surat Paulus, buku Markus yang tidak pernah ditulis oleh Markus, buku Matius yang tidak pernah ditulis oleh Matius, buku Yohanes yang tidak pernah ditulis oleh Yohanes. Iya benar. Saya percaya bang, kenapa ditolak bang? Apa yang saya menolak Yohanes, Markus, Matius, Lukas karena dia bukan penulisnya. Apa saya tidak menolak Injil? Kitab-kitab sebelumnya. Iya, saudara. Oke, Pak Lumantov gini, kalau diskusi dengan saya Anda harus ada Bible. Pak Lumantov, dengar Pak Lumantov. Anda mau diskusi dengan saya. Itu masuk di kitab mana? Sekarang saya tanya. Kitab aneh. Apakah kitab sebelumnya atau kitab sesudahnya? Kitab sebelumnya itu ada di Markus 1 nomor 14. Kalau Anda diskusi dengan saya, Anda harus siapkan Bible. Ada Bible depan Anda? Tunggu bang. Lumantov. Anda request diskusi dengan saya. Dengar. Saya dengarin kamu bang, gimana ceritanya bang? Markus 1:14. Sekarang dengar dulu saya bang. Kan di Quran menyatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya. Sekarang saya tanya. Iya. Kitab Matius, Markus itu terdapat Itu bukan kitab sebelumnya. Bukan itu, saudara. Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu dia kodifikasinya abad 16. Sudah Al-Quran ya. Abad 16. Namanya Textus Receptus. Bukan sebelum Quran, setelah Quran. Abad 16, 1000 tahun setelah Quran. Gimana bisa kitab sebelumnya? Setelah Quran. Setelah Quran abad 16, coba cari. Kalau abad 16, baru kemarin abad 16, 1000 tahun setelah Quran, disebut Textus Receptus. Textus artinya naskah, Receptus artinya diterima. Naskah yang santai dulu, saudara, saya jawab. Anda bertanya, saya jawab. Santai, saudara, dengar. Naskah yang baru diterima, dengar. Lumantov, nggak begitu cara diskusinya. Anda bertanya, Anda ngajak diskusi saya. Anda bertanya, saya jawab. Mendingan tawa aja sini mah. Dengar dulu. Nah, kalau selama tidak ada yang menerima, belum jadi Bible. Jadi baru abad 16 disebutkan Textus Receptus, naskah yang diterima. Iya. Naskah yang diterima dari mana bang? Dari gelimungan berbanjir naskah, banyak bernaskah. Baru ada abad 16, jadi setelah Quran. Sekarang Lumantov, santai dulu. Lumantov. Anda Bible dengan depan Anda. Ada Bible nggak? Datanya dari mana? Naskahnya itu diterima dari datanya dari mana bang? Ini pengetahuan Anda terkait Bible ini sangat minim sekali. Tidak tahu Textus Receptus. Sekarang Anda ada Bible nggak? Karena juga kan kalian bilang kami orang Kristen menuhankan. Saudara Lumantov, Anda ada Bible tidak? Lumantov, Anda ada Bible depan Anda? Lumantov, diskusinya nyambung. Lumantov, Anda ada Bible? Buka Markus 1:14 coba. Buka Markus 1:14. Coba bacakan saya bang. Buka. Silakan. Anda ada Bible depan Anda? Bacakan saja bang. Sok. Markus 1. Markus berapa bang? Markus 1 nomor 14. Markus 1 nomor 14. Markus 1:14. Bacakan yang keras. Ini penyakit Kristen itu tidak tahu Bibalnya sendiri tuh. Markus 1:14 coba. Markus, Lukas. Allah, di absen pula. Sudah Yohanes disangka. Markus coba bacakan. Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Tunggu bang, Markus berapa bang? Di mana Injil Allah itu? Itu yang saya yakin itu. Markus 1:14. Markus Baru dicari dah. Nah. Saya bacakan ya. Yang keras. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Terus? Di mana Injil Allah yang diberitakan Yesus? Jawab. Itu yang saya yakin itu. Di mana Injil Allah yang diberitakan Yesus? Jadi gini, mana? Perintah Tuhan. Iya.
Saudara, yang saya tanya di mana Injil Allah yang diberitakan Yesus? Saya tidak tanya Injil Markus, bukan Injil juga itu. Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Yang saya tanya Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus di mana? Keluaran Injil 20, Allah, Keluaran 20. Injil Allah yang diberitakan Yesus itu, lihat data sejak dia lahir sampai dia meninggal sampai dia. Saudara, di mana Injilnya sekarang? Injil Allah yang diberitakan Yesus di mana? Keluaran Di? 20 di Keluaran Oke, 20. kita lihat Pak. konteks ceritanya, Bang. Yesus Yang mana? Berdasarkan konteks atau berdasarkan keluaran? Mana? Mana di antara kalian yang benar? Perintah Tuhan. Coba buka, silakan. Perintah Allah. Lah mantap, ngerti nggak yang terjadi? Sebentar, sebelum ke Ustaz Alif, kalian mungkin dengan Ustaz Alif, ngerti nggak yang terjadi? Yang Anda lakukan itu, Anda minim literasi terhadap Bible. Anda lakukan hanya ngoceh, dan itu tidak memberikan pelajaran apa-apa, tidak punya nilai. Akan lebih baik Anda rubah mode Anda tanya dengan cara baik-baik. Di sini ada Ustaz Alif, ada Guru Zuma. Mode saya. Iya, Anda santai. Dan Anda berlaku seperti manusia biasa. Anda tanya, Anda dengarkan. Kalau ada yang perlu diinterupsi, koreksi sewajarnya. Bisa lakukan itu nggak di waktu-waktu ke depan? Siap, Bang. Oke, Ustaz Alif, monitor Ustaz Alif. Kita nggak enak juga kalau ada guru-guru di atas ngomong. Aku meminyak. Iya, silakan Pak Kaleb, Pak Lomantov, lanjut ya. Bicara apa? Bertanya, silakan. Oke, saya bertanya keimanan kalian. Tapi jangan dipersekusi. Aduh. Saya orang Manado. Berikutnya nanti ke sana. Bertanya Gimana? Persekusi. Halo? Yang dipersekusi itu di kitab Anda itu Yesus. Kan kenyataannya kan kami mengcounter kalian. Terus kami dipersekusi. Contoh kejadian kemarin. Nggak ada yang mempersekusi. Dari tadi kami tertib. Lanjut aja diskusi, lanjut. Sekarang saya bertanya ya, bisa ya bertanya keimanan kalian. Saya bertanya keimanan dari teman agama seberang Islam. 10.000 satu pertanyaan. Ya kalau gitu diturunin aja, soalnya saya nggak punya uang, Bang. Ya kelihatan. Saya Sama mau kayak. bertanya keimanan kalian, bisa nggak? Ya dari tadi lu bertanya tapi bertanyanya kagak. Lu gimana sih? Udah tanya aja. Sekarang saya bertanya, apakah tentang 72 maaf ya 72 bidadari di surga itu memang tertulis di Quran atau di hadis? Di hadis. Oke. Terus gini tuh sebelum jawab, sementara Quran menjelaskan bahwa Quran itu kitab sempurna dari pelengkap. Kenapa ada hadis? Nah, pertanyaan pertama, benar nggak tertulis di Quran atau hadis? Oh, pertanyaan pertama itu udah 2 pertanyaan, ngehe. Oke, jawab dulu pertanyaan saya pertama. Nah, gitu. Jawab, Tad. Silakan. Lu mute. Baik. Diem. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah tentang 72 bidadari itu adanya di hadis Rasulullah SAW, dan itu dikabarkan kepada mereka yang pejuang di jalan Allah, para mujahid, terutama yang berperang di jalan Allah, karena mereka itu diperintahkan dan diajak untuk menegakkan hukum Tuhan, hukum Allah di muka bumi ini. Maka yang gugur di jalan Allah itu mereka akan disambut oleh 72 bidadari. Itu dalam hadis Rasulullah SAW. Lalu ketika ditanya bahwa apakah Al-Quran tidak cukup jelas untuk menjelaskan, loh, Al-Quran itu sangat jelas. Nah, bagaimana kita memahami Al-Quran? Kita dengarkan penjelaskan dari yang menerima wahyu Al-Quran tersebut. Siapa? Ya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menjelaskan, maka disebut sebagai hadisnya. Hadis yang berkaitan, hadis yang menjelaskan tentang ayat Al-Quran. Yang menjabarkan itu adalah penerima wahyu tersebut. Makanya Al-Quran menyebutkan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah atau wa yu'allimukum di ayat yang lain. Dia akan mengajarkan kalian semua Alkitab, yaitu Al-Quran, dan hikmah, kandungan-kandungan yang ada di dalam ayat Al-Quran. Nah, jadi itu tentang 72 bidadari buat mereka yang gugur jihad di jalan Allah. Apakah itu bermasalah? Tidak.
justru sangat bagus. Karena memang penghuni surga itu adalah bidadari saat ini yang tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun, yang tidak pernah disentuh oleh manusia manapun. Itu benar, bagus. Justru akan bermasalah nanti. Berlaku waktu yang berjuang waktu itu, atau masih berlaku sampai sekarang? Nah, atau sudah tidak lagi? Yaitu untuk orang yang gugur jihad di jalan Allah. Seandainya kami dapat, ya alhamdulillah. Terdapat di Makanya kami hadis ya, Bang, berjihad. atau di Al-Quran? Betul. Sebentar dulu ya. Itu yang dijelaskan. Nah, jadi di dalam Islam itu ada seperti itu. Lalu bagaimana dengan keyakinan lain, kan gitu ya? Kami sih tidak menemukan. Contoh, mohon maaf kalau kita bahas di sini karena lintas agama dengan teman-teman Kristen, kami tidak menemukan penjelasan Yesus memberikan hal demikian, kan gitu. Tapi kalau Dulu, saya Bang, jangan buka, sampai ke situ, Bang. Nanti tolong dengarkan dulu saya menjawab. Iya, dengarkan dulu. Saya harus komprehensif menjawabnya. Sabar ya. Saya tadi menyimak mendengarkan pertanyaan Anda dan tolong Anda juga dengarkan jawaban saya. Nah, ketika kita mendengarkan, melihat pengajaran, saya tidak akan menyinggung Kristen Indonesia, tidak. Sekali lagi saya katakan tidak. Karena gini, saya membuka kitab terjemahan yang menggunakan bahasa Arab yang diajarkan oleh Yesus. Ternyata di situ Yesus menjanjikan 100 kali lipat pasangan istri nanti di surga. Itu Kristen Arab. Ketika saya buka terjemahan menggunakan bahasa Inggris di Eropa, ternyata di situ juga mendapatkan 100 kali lipat pasangan istri. Dan juga ada yang dalam versi bahasa Yunaninya. Ternyata Yesus menjanjikan ketika mendengarkan pengajaran Yesus, mengikuti dakwah Yesus, berjihad bersama Yesus dalam konteks mengajarkan ajaran ya. Mereka mendapatkan 100 kali lipat. Tapi semua itu di luar Indonesia, di luar LAI. Saya tidak akan menyinggung Kristen Indonesia. Karena Kristen Indonesia dalam terjemahan kata istri itu dihapus. Makanya nggak dapat Kristen Indonesia. Pakai timer sih sebenarnya. Saya lagi menjawab. Jawaban itu harus lebih lama daripada pertanyaan. Tolong dengarkan dulu. Anda nggak usah bingung. Harus jawab dulu, Bang. Sebentar. Jawab dulu pertanyaan saya. Saya sudah jawab. Sudah menjalar Saya ke sudah Kristen. jawab. Kan Saya tidak menyinggung Kristen Indonesia loh. Saya sedang menjawab yang di luar. Itu sudah berkali-kali saya katakan. Oke, kalau ke Indonesia paling nanti saya bertanya. Saya tuh kasihan sama Kristen Indonesia. Kenapa ketika Yesus menawarkan dalam bahasa Yunaninya ada kata gunaika, dalam bahasa Arabnya ada kata imro'atuhu, dalam bahasa Inggrisnya ada kata wife, dan mereka akan mendapatkan 100 kali lipat. Tapi untuk Indonesia kenapa ditolak? Kenapa dihapus? Apakah karena kalian diajarkan tidak mendapatkan 100 kali lipat pasangan sehingga kalian bertanya kepada Muslim? Mau minta bagian satu? Nggak mungkin dikasih. Nggak mungkin. Kalian itu diajarkan untuk jomblo abadi. Tapi versi terjemahan bahasa Indonesia. Gitu. Makanya kalian bertanya kepada kami. Mintalah jatah kepada mereka tuh yang di Eropa yang dapat 100. Oke, terima kasih. Lanjut. Oh, udah nggak ada ya? Oke. Kabur. Ya. Boleh saya menanggapi, Pak? Silahkan. Apa yang mau ditanggapi? Ya, di Keluaran 20, Pak. Di Keluaran 20 itu kan 10 perintah Tuhan. Karena kan saudara-saudara nih membuka Alkitab kan. Jadi saya coba bacakan di Keluaran 20 ya. Ini adalah, Bapak dari Kristen ya? ya, saya Kristen. Ya. Kan saudara-saudara kan pada buka Alkitab nih. Pada membahas Alkitab. Oke, kita bahas Alkitab ya. Saudara-saudara setuju ya? Silahkan. Ya. Setuju ya? Oke. Tujuan kita diskusi ini kan untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran ya. Nah, di dalam 10 perintah Tuhan, Ya, tadi mengungkap kebenaran. betul, kita mencari kebenaran. Dan kita menemukan kebenaran sehingga kita menemukan Tuhan yang benar. Kan tujuannya ke situ, saudara-saudara ya. Nah, tadi kan dikatakan Yesus mengabarkan Injil Allah. Nah, Injil Allah ini apa sih? Sebenarnya adalah 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan, yaitu satu perintah yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah, ilah lain di hadapanku itu apa sih? Ilah lain di hadapanku itu adalah Allah lain di hadapan Tuhan. Jadi Allah itu pengertian dari
di dalam kekristenan adalah pencipta. Nah, Tuhan itu adalah pasti wujudnya manusia. Guru ndak masuk. Ya, kalau Tuhan itu pasti wujudnya manusia. Kalau Allah itu dia adalah pencipta. Pencipta itu maha segalanya, maha besar, maha kasih, maha penyayang, maha adil, maha bijaksana. Nah, kalau Tuhan itu wujudnya manusia. Nah, kalau kita baca bahwa Tuhan pernah menampakkan dirinya sebagai manusia, yaitu dia pernah menampakkan dirinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu ada di Keluaran 6 ayat 2. Nah, di 10 perintah Tuhan, salah satunya ialah jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian dusta terhadap sesamamu, terus jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya ataupun milik sesamamu. Nah, ini bagian daripada 10 perintah Tuhan yang diringkas oleh Yesus di dalam perjanjian baru itu menjadi 2, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua adalah kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini yang Tuhan nyatakan, sehingga Alkitab ini dikatakan adalah pernyataan Allah, pernyataan kasih Allah kepada manusia. Jadi kalau pernyataan kasih Allah kepada manusia, kalau kita membaca dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan melihat benang merahnya bahwa dia ingin menyelamatkan kita dari keberdosaan. Nah, Allah itu adalah Maha Esa. Esa itu apa sih? Kan seringkali kan Pak, izin Pak, biar nanti guru kami menanggapi. Bapak, poinnya kemana ini Pak bicaranya? Kok perasaan kemana-mana ini? Oke. Bingung saya. Sebenarnya poinnya adalah penginjilan, Pak. Penginjilan. Penginjilan. Anda mau membahas 10 perintah Tuhan. Iya. Ten Commandment itu. Betul. Nah, ya dibahaslah satu-satu kita bahas. Gitu loh. Oke. Jangan ke sana ke sini bikin orang makin bingung jadinya. Oke, Mungkin poin pertamanya jangan ada di gereja itu biasa seperti ini. Jadi semakin jemaat menyimak semakin bingung dia mendengarkan. Oke, mungkin guru kami mau menanggapi dulu Bang Zuma. Kan pembibelan Ustadz. Lanjut Guru ndak. Baik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hal menarik di sini ya, teman-teman sekalian. Ketika saudara Kristen kita mengatakan cakupan daripada penginjilan Yesus, yang menggelikan itu mereka saudara Kristen mengambil 10 hukum, dan 10 hukum ini dikatakan salah satunya jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah lain artinya ilah yang benar hanyalah ilah yang disembah oleh Yesus. Berarti ilah yang disembah oleh Kristen itu enggak masuk, yaitu yang bernama Kristus itu. Jangan ada ilah Kristus yang bernama Kristus, karena Tuhannya Yahudi memang tidak pernah bergelar Kristus. Kristus itu artinya manusia yang diurapi Tuhan. Tuhannya Yesus yang disembah Yesus, jangan kau ganti dengan manusia yang diurapi Tuhan. Itu katanya. Saya hanya meluruskan ya. Kemudian ketika saudara berbicara bahwa Injil yang diajarkan Yesus adalah 10 hukum Taurat, maka Kristen itu harus dikubur dalam-dalam. Jangan ada lagi Kristen di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena Yesusnya mengatakan jangan ada kalian menghapus Torah sedikit pun. Di dalam Yohanes 12:49 nomor 50, sebab Taurat itu perkataan Tuhan itu adalah hidup kekal. Nah, sedangkan agama Kristen didoktrin kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Bahkan dikatakan dalam Galatia 2 nomor 16 gini. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman kepada Kristus Yesus. Sebab itu pun kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi
Kalau penginjilan Yesus yang benar, Kristen harus dikubur dalam-dalam. Tapi kalau Kristen yang benar, penginjilan Yesus harus dikubur dalam-dalam. Karena dua ajaran yang bertentangan. Penginjilan Yesus meneguhkan hukum Taurat, sedangkan ajaran Kristen menghapuskan hukum Taurat. Mana yang betul? Neraka sudah semakin dekat, kematian ente sudah semakin di ambang pintu. Saatnya Anda gunakan akal, jangan doktrin, jangan menjual kebohongan di sini. Kalau Yesus mengajarkan Injil, berarti Yesus tidak mengajarkan Kristen. Kalau Yesus mengajarkan Kristen, berarti Yesus tidak mengajarkan Torah, Injil. Mana yang betul? Yesus mengajarkan Injil atau Yesus mengajarkan Kristen? Kristen anti Injil, Kristen anti Torah. Kalau Injil adalah Torah, berarti Kristen anti Injil. Nah, memang Kristen bukan penganut Injil memang. Jadi begitu, saudara. Coba tegas dulu. Yesus mengajarkan Taurat atau Yesus mengajarkan Kristen? Itu dulu, karena Kristen itu sama dengan anti Torah. Torah sama dengan anti Kristen. Karena Kristen adalah bukan hamba Tuhannya Yahudi. Kristen adalah anak-anak hamba Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Anda menggantikan ilahnya Yesus dengan ilahnya Roma yang bernama Kristus itu, yang datang keluar dari kubur, dilantik menjadi Tuhan di abad ketiga, di abad keempat. Itu, saudara. Jangan ada ilah lain. Tendang itu si Kristus. Tidak boleh kalau Anda mengikuti itu. Jangan Anda di sisi lain, oh jangan ada ilah lain. Tapi Anda perlukan dengan Kristus. Itu Tuhan untuk angkatan jahat. Coba Anda baca tuh, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau bunuh itu telah dilantik menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Coba Anda baca Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Kristus mati agar dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Itu Tuhan baru itu. Tuhan yang dilantik oleh Roma untuk kerajaan Roma. Itu Tuhan baru, buatan Roma, bukan Tuhannya Yahudi. Jangan ada ilah lain, berarti nggak boleh. Hanya kepada yang maha suci, hanya kepada yang maha tinggi, yang orang benar harus mengilahkan diri, yaitu Subhanahu wa ta'ala. Jangan kepada Kristus, makhluk kuburan. Jangan. Silakan Anda tanggapi. Ya. Boleh. Silakan. Ya, silakan. Kalau kita baca di Keluaran 6 ayat 2. Saya bacakan ya. Keluaran 6 ayat 2. Aku telah menampakkan diriku kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan nama Tuhan aku belum menyatakan diri. Nah, seperti tadi yang saya sudah terangkan, bahwa Allah itu adalah Esa. Yesus itu anak Allah yang tunggal. Nah, beda Esa dengan tunggal, kalau pengertian saya, saudara-saudara ya, Esa itu adalah seperti air, seperti udara, terus seperti ya negara, seperti macam-macam gitu ya, yang termasuk diri kita sebenarnya juga bisa dikatakan Esa, karena kan banyak sekali zat-zat yang di dalam tubuh kita. Nah, tetapi di sini Allah ini Maha Esa. Jadi pada saat Tuhan menampakkan diri, pasti dia menampakkan diri sebagai manusia. Nah, di Keluaran 6 ayat 2 dikatakan, aku telah menampakkan diriku kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan nama Tuhan aku belum menyatakan diri. Nah, menyatakan diri dengan nama Tuhan siapa sih? Nah, itu Tuhan Yesus Kristus. Nah, Allah itu siapa yang pernah melihat Allah? Yaitu tidak seorang pun pernah melihat Allah. Dan itu juga dikonfirmasi dengan semua manusia pasti tidak pernah melihat Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah, kalau di dalam Alkitab dikatakan roh. Nah, tetapi kita meyakini dia adalah Mahanya Esa. Kalau Mahanya Esa artinya apa? Dia melebihi ciptaannya, dia melebihi cakrawala, sehingga hanya dengan kerendahan hatinya, dengan kerendahan dirinya, dia mau menjadi manusia dalam bentuk Yesus Kristus. Dan itu sudah diwujudkan. Dia menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu yang di dalam perjanjian lama.
Nah, di perjanjian baru dikisahkan bahwa Yesus Kristus datang sebagai anak Allah yang tunggal. Nah, anak Allah yang tunggal artinya apa? Kalau dia dikatakan utusan, artinya apa? Dia berasal dari surga. Bukan seperti kita ini keturunan Adam. Kita ini anak dari bapak kita. Nah, kalau kita ini anak dari bapak kita kan, otomatis kita harus dengan sendirinya kita punya keturunan karakter untuk kita berbuat dosa. Nah, kenapa kita dikatakan punya karakter berbuat dosa? Ya, karena pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di situ putuslah hubungan manusia dengan Allah. Nah, tetapi dia tidak meninggalkan kita sendiri. Di Kejadian dikatakan bahwa dia Bang Kaleb, mau menolong. dosa warisan, udah ada dosa warisan. Iya, dia mau menolong kita supaya kita bisa selamat, yaitu melalui keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki. Kalau kita ini keturunan laki-laki, jadi tanpa sperma kita tidak akan lahir. Nah, tetapi menurut di Kejadian itu dikatakan bahwa ya dia mau lahir, dia mau datang. Ini kemana-mana ya. Pak Caleb, mungkin perlu digarisbawahi tadi pertanyaan Bang Zuma, apakah Kristen itu menyembah Allah lain, sementara di dalam Sema dikatakan itu zaman Yahudi pada waktu Musa itu menyembah Allah yang satu, yang Esa, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Iya. Tapi bagaimana dengan Kristen yang sekarang? Apakah menyembah Yesus itulah Allah? Allah yang sama atau yang berbeda? Allah yang Itu sama. maksudnya. Sobek otak. Karena begini loh, Pak. Oneness, dia oneness ini. Bukan oneness, bukan. Jadi gini, Gini, saudara, Air terlalu panjang. kembalikan kepada habitatnya. Apakah dia masih dikatakan satu gelas air? Bang Caleb gantian, Bang Aduh. Caleb, biar guru. Tidak bisa Anda menyetarakan makhluk dengan pencipta. Katanya tadi Tuhan itu tunggal. Dia melebihi dari itu, Bang Zuma. Dia melebihi dari itu. Anda dapat ilmu itu dari mana? Dari membaca Alkitab. Oke, tolong tunjukkan ucapan Yesus kalau dia itu adalah hakikat Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Karena yang tahu tentang Yesus adalah Yesus, bukan ente. Di Tunjukkan Yohanes. ke saya. Di Yohanes. Di mana? Di mana di Yohanes dia mengatakan dia adalah Tuhan yang turun menjadi manusia? Aku dan Bapa adalah satu. Apa pula? Aku dan Bapa adalah satu. Firman dia menjadi firman. Enggak, yang saya firman. minta pengakuan Yesusnya sebagaimana kegamblangan Anda mengarang cerita Yesus itu adalah Tuhan yang satu itu yang jadi manusia itu ilmu Anda kan Anda katakan dari Bible. Tolong tunjukkan dari Yesusnya Bang, dari Yesus. Yesus yang punya hak untuk menyampaikan siapa dirinya, bukan Anda. Coba silakan Yesusnya yang saya minta. Yohanes 14, sebentar. Ada datanya di kitab kami. Tunjukkan. Mau sampai robek otak kalian itu tidak akan pernah bisa menunjukkan itu. 15. Jika kamu Yohanes. mengasihi aku, kan? Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan Minta kepada Bapak. Gimana ceritanya? Yang saya tanya, dalil pengakuan Yesus kalau dia adalah Bapa yang nuzul jadi manusia. Nah, Itu kan jelas itu Bang. Itu hanya ada di dalam konsep bisikan Kristus kepada Paulus dalam Filipi 2 nomor 6, Kolose 2 nomor 9. Tapi kalau dari Yesus yang manusia ini, yang nabi untuk Bani Israel ini, itu nggak ada. Tapi kalau dari Kristus kalian yang keluar dari kubur itu ada. Jadi sekarang ini Anda pada posisi beriman kepada Kristusnya Paulus, tetapi Anda sedang memperjuangkan manusia Yesus untuk menjadi Kristus kalian. Beda itu. Itu Anda terlalu memaksakan. Kalau Anda mengatakan Kristus Tuhan kami menjadi manusia, itu dalilnya ada di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Kolose 2 nomor 9. Baru ente dikatakan betul. Tapi jangan seret nabi kami Yesus, jangan. Nabi yang kami imani yang datang kepada Bani Israel itu hanya manusia rasul untuk menyelamatkan Bani Israel. Jangan Anda seret ke dalam kekristenan saudara.
Karena jatah saudara ada di Filipi, ada di Kolose, ada di Galatia. Itu yang dibisikkan Kristus yang keluar dari kubur itu kepada Paulus dan teman-temannya. Jangan ente seret-seret Yesus kami, jangan. Boleh saya jawab? Tapi kalau Anda memaksakan, silakan Anda tunjukkan. Ketika Yesus penginjilan, Anda membawa Yohanes 14. Ingat Bung, kalau cuma comot sedikit dari ucapan-ucapan Yesus, nih tak kasih. Yohanes 17 nomor 8. Kata Yesus apa? Semua firman yang Bapa berikan kepadaku, semuanya telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya semua. Tidak comot-comot, tapi semua. Dan setelah murid-muridku telah terima semuanya, mereka percaya. Tuh, percaya apa? Yesus utusan Tuhan. Titik. Ente cuman modal Yohanes 14, Yohanes 13 nomor 13, Yohanes 10 nomor 30, Yohanes 14 nomor 16, itu doang. Sedangkan Yesus berkata, seluruhnya dari A sampai Z telah kuberikan kepada pengikutku, pengikutku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa aku adalah utusanmu. Anda terlalu memaksakan Yesus yang nabi dan rasul, seakan-akan dia inilah yang kalian sembah itu. Beda. Kristus yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada pengarang kitab Wahyu itu Yesus yang beda. Jangan Anda rangkum semua menjadi satu. Dua sosok yang dua ini serakah itu namanya. Kalian akan kelimpungan menghadapi kami yang lebih paham. Yesus untuk Bani Israel dan sosok penyesat yang mengaku untuk seluruh bangsa itu adalah dua pribadi yang berbeda, tapi sama-sama menggunakan nama yang sama, Yesus Kristus. Sampai sini paham? Sudah? Boleh saya jawab? Sudah. Silakan. Ya. Oke. Di Yohanes 14 lagi, Pak. Ya, ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Cukup jelas, Apa Pak? yang Anda Iya jelas di situ. Yesus dan Bapa adalah dua. Apa yang kau dengar daripada aku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang ada di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Maka Yesus di situ disebut nabi, Yesus disebut rasul, disebut anak, orang yang intim kepada sang Bapa, sang Tuhan. Ya, Justru tapi dalil itu menguatkan, saudara. Bang, Jangan nyebrang ke situ. Tolong lihat di ayat 9-nya. Data 9-nya kenapa dia Yesus mengatakan, dikatakan gini, Filipus, bonyok. Sudah sekian lama aku bersama dengan kamu. Di mana-mana kamu lihat berdoa kepada yang di langit. Di mana-mana kamu lihat aku sujud kepada yang di langit. Di mana-mana kau melihat aku menghambakan, memohon, meminta, mengharap, berlindung kepada yang di langit. Dan di mana-mana aku mengajarkan Bapa itu di langit. Tak ada yang pernah melihatnya, suaranya pun tak bisa kau dengarkan. Lu minta gue tunjukkan, banyak lo. Siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Jadi lihat aja aku, karena Bapa itu tak akan pernah bisa kau lihat. Aku berkata-kata bukan dari diriku, yang kukatakan dari Bapa. Jadi kalau kau ingin mendengarkan Bapa, dengarkan saja aku. Apa yang aku kerjakan bukan dari diriku. Pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan apa yang diperintahkan Bapakku untuk aku kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Jadi kalau kamu ingin melihat Bapa bekerja, lihat saja aku. Karena sang Bapa tidak akan pernah bisa kau lihat. Kamu hanya bisa melihat aku sebagai utusannya, wakilnya, dutanya. Yohanes 14 nomor 24 Anda baca di situ. Firman yang kau dengar dariku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Jika ente ingin mendengarkan suara Bapa, dengarkan saja suaraku. Siapa yang mengasihiku, sama mengasihi Bapakku. Itu maksudnya. Alamak, makanya saya katakan
Jangan saudara paksakan Kristus yang keluar dari kuburan yang datang kepada Paulus, yang mengajak semua manusia menjadi pengikutnya, dengan Yesusku, Yesus kami yang datang hanya untuk saudara Bani Israel. Jangan Anda gabungkan menjadi satu. Udah nggak saman. Itu dulu sebelum ada apologet Islam, Anda sapu ratai. Sekarang jangan. Anda harus cerdas memilah. Yesus yang datang kepada Bani Israel, meminta Bani Israel agar waspada, akan datang Yesus palsu. Di mana Yesus palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Dan ente pade adalah banyak orang yang telah disesatkan itu. Sebagai korban, saudara pasti mengatakan, oh kami pengikut Yesus yang ada untuk Yahudi. Pasti Anda ngikut mengatakan itu. Nggak mungkin Anda mengatakan kami adalah pengikut Yesus yang datang kepada Paulus yang ngaku-ngaku sebagai orang yang teraniaya. Tidak mungkin Anda independen mengaku itu. Anda harus menyeret, karena Yesus mengatakan apa? Mereka akan memakai namaku. Mereka akan mengaku akulah Mesias. Padahal mereka adalah penyesat. Mereka adalah serigala buas. Itu saudara. Jadi camkan, yang Anda akui ini adalah Yesusnya orang Yahudi, bukan Yesusnya orang Romawi. Anda pengikutnya Yesusnya orang Romawi, tapi seakan-akan Anda ingin menjual ke kami kalau Anda adalah pengikutnya Yesus Yahudi. No, kalian itu adalah pengikut Yesus Romawi, bukan Yesus Yahudi. Silakan. Ya. Ya, tadi kan Bang Bima udah katakan bahwa Yesus itu adalah manusia gitu kan. Nah, pengertian dari di dalam Alkitab, Allah itu adalah Bapa, dan tidak seorang pun bisa melihat Bapa, yaitu tidak seorang pun bisa melihat Allah. Dan di sini kan dikatakan, telah sekian lama aku berkata kepadamu Filipus, siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Artinya apa? Yesus ini kan dalam bentuk manusia, Pak. Seperti di Keluaran 6 ayat 2 dikatakan, aku telah menampakkan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi dengan namaku sebagai Tuhan aku belum menyatakannya. Dan di dalam Yohanes ini Yesus menyatakan bahwa dia adalah Tuhan kepada Filipus, muridnya. Jadi ini adalah penggenapan daripada Keluaran 6 ayat 2. Jadi Alkitab ini berkesinambungan, Bang Zuma. Dia kalau kita baca itu ada benang merahnya. Jadi berarti isinya gini. Kita nggak bisa punya persepsi sendiri, sehingga kita harus meminta bimbingan daripada Roh Kudus untuk mengerti Alkitab ini, Bang Zuma. Ya, saudara, hikmat daripada Tuhan itu yang berjalan. Judulnya asik, siapa penyesat itu? Ya. Saudara, kalau Anda mengatakan Yakub, Ishak ya melihat Tuhan, lemparkan kitab Yohanes itu ke jamban, lemparkan, bakar. Karena di situ tertulis tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Tidak ada seorang pun. Melihat Dan Allah, memang yang melihat Bapak. Tidak seorang pun yang bisa melihat Bapak. Jadi yang datang kepada Yakub itu Bapak atau bukan? Tuhan. Yang datang kepada Bapak atau bukan? Tuhan. Bapak atau bukan? Dalam bentuk manusia, Pak. Dalam bentuk manusia itu ya harus Yesus. Bapak atau bukan? Yesus. Ini kenapa jadi Yesus? Kan dia belum menyatakan diri sebagai nama kenapa Tuhan. jadi Yesus saudara? Kenapa jadi Yesus? Keluaran 6 ayat 2. Coba Bapak tolong baca deh. Iya, saya tahu. Aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi tentang namaku, aku tidak menyatakan diri. Ini Tuhan sedang menyatakan diri dengan menciptakan alam semesta ini. Tuh Tuhan sudah menyatakan dirinya kalau Tuhan itu ada. Nama Tuhan. Astagfirullah. Nama Tuhan itu apa? Itu kan yang itu. Kalau misalkan sekarang gini, kalau misalkan saya belum tahu Bang Zuma, otak. saya kan kasih nama. Saya kasih gelar Abang. Jadi menurut saudara pencipta langit dan bumi itu namanya Yesus, gitu? Ya, kan jelas kita, Pak.
Ilmu dari mana lagi ini? Nama Tuhan pencipta langit dan bumi kok Dia kan Yesus. Allah yang menjadi firman, menjadi manusia. Mari kita Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Kok Allah jadi firman ya? Gimana ceritanya? Dia kan menjadi firman. Kenapa saudara bisa kayak begini? Kenapa? Karena Yesus sudah menubuatkan, Yesus palsunya akan menyesatkan banyak orang. Ini pola yang Anda bawa, pola penyesatan. Firman menurut Bang Suma, firman itu siapa? Firman itu siapa? Kok Menurut Bang apa Suma ini? firman itu siapa? Firman itu kok siapa? Alamak. Firman itu perkataan. Yang menjadi firman yang menjadi manusia itu siapa, Bang Suma? Firman yang menjadi manusia itu adalah firman perkataan Tuhan. Firman perkataan Tuhan yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia itu siapa, Bang Suma? Firman yang adalah ucapan Tuhan yang Tuhan menjadi itu manusia. siapa? Tuhan itu pencipta langit dan bumi, Sang Khalik, Tuhannya Yesus. Tuhan itu pencipta langit dan bumi yang menjadi firman terus menjadi manusia itu siapa? Di mana itu polanya kau dapatkan? Di siapa itu? Itu Tuhannya pagan. Itu Tuhannya paganisme. Tuhannya paganisme menjadi kata-kata lalu menjadi manusia. Dulu tanya di mana polanya. Bahlul, kau jangan bawa data-data Tuhannya Yahudi, Lul. Diam, daripada kumaki kau karena ketololanmu. Kau baca Filipi, 2. Tidak ada Tuhannya Yahudi jadi manusia, kucluk. Yang menjadi manusia itu Tuhan lo. Baca Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jangan kau nyebrang ke ajaran Yesus. Iya, karena kau bonyok, otakmu bernanah, berkarat otak kau itu. Yang kau harus bawa ketika kau membawa panji kekristenanmu, surah-surah Paulus. Jangan kau bawa pernyataan-pernyataan tentang firman jadi manusia. Kalau firman jadi manusia, itu dalilnya di dalam Mazmur 33 nomor 9, saudara. Itu dalilnya di Yesaya 55 nomor 11. Dianiaya Nenekmu karena kiper. membela nama Tuhan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Inilah akibat kalau percaya kepada Kristus yang keluar dari kubur. Begini, kau sapu ratai semua ajaran orang, kau ngambil semua, kau telan semua baik-baik. Seakan-akan kau itu adalah pengikutnya. Saya sampaikan kepada saudara, Yesus yang kau tuhankan itu adalah Kristus yang keluar dari kubur, berbeda dengan Yesus yang datang kepada Bani Israel. Itu dua pribadi yang berbeda. Jangan kau paksakan Yesus yang adalah nabi untuk Bani Israel seakan-akan Theos yang datang jadi manusia. Filipi 2 nomor 6. Beda. Tolong dihargai itu. Yesus berkata kepada Yahudi, Yahudi, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu ikuti. Itu kata Yesus. Nah, kamu muncul belakangan, saudaraku Kristen. Kalian menjadi pengikut Yesus yang muncul setelah Yesus asli pergi. Itulah yang kau sembah hari ini. Dan seakan-akan kamu tidak mau peduli bahwa Yesus yang kau sembah itu adalah Yesus yang datang melakukan penginjilan kepada Israel. Padahal itu adalah dua Yesus yang berbeda. Iya, tapi tolonglah yang terarah bicaranya gitu loh. Jangan otaknya ini pecah. Silakan. Sekarang bicara. Menanya kembali, mengcounter kembali. Ya, silakan. Satu-satu. bicara dulu ya, sebentar. Pak Lumintang sebentar ya. Saya bicara dulu. Ada ya. kopi kah? Belum. Lanjut Bang, lanjut. Kopi nih, Bang. Saya kalau suara saya keras itu berarti saya melawan ngantuk. Lanjut. Ya berarti kan semangat mencari kebenaran. Ya, Bang Kaleb lanjut. Iya, Ini semangat diam dulu. menguraikan kebenaran, bukan mencari. Udah ditemukan kebenaran itu. Lanjut. Karena gini, Bang Zuma. Silakan. Kan yang punya jalan itu kan Tuhan, bukannya kita.
Iya, makanya jangan dibuat-buat sembarang. Betul, betul. Jadi gini Bang Zuma. Ya. Pada saat kita mencari Tuhan dalam agama, itu kan kita nggak bakal bisa dapat Tuhan di dalam agama. Kenapa? Di situ banyak sekali distorsi-distorsi. Di situ banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Jadi kita harus bertanya, Tuhan, pernyataan Engkau sebenarnya apa sih? Kalau kita mau ketemu Pak Prabowo, apakah dengan kehendak kita bisa ketemu Pak Prabowo tanpa Pak Prabowo memberikan kesempatan untuk ketemu kita? Kan pentingnya gitu, Pak. Jadi pada saat Tuhan menyatakan dirinya, di situ kita ketemu Tuhan. Tapi pada saat kita mencari Tuhan dan Tuhan tidak kita paksakan sesuai persepsi kita, nggak mungkin kita ketemu Tuhan, Pak. Ya astagfirullahaladzim. Poinnya itu. Anda mendudukkan Tuhan itu seperti makhluk yang harus dicari, digeledah, di puskesmas, di posyandu, di dukcapil. Tuhan itu ada. Alamak, tidak perlu dicari Tuhan itu. Tuhan menyatakan diri dengan cara menciptakan kita. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tuhan itu bukan makhluk. Jadi Tuhan menyatakan diri dengan cara menciptakan alam semesta ini. Maka orang yang berakal sampai kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan itu tidak bisa kita lihat, maka Tuhan turun melalui ajarannya, melalui perantaraan duta-duta, yaitu para nabi, termasuk Yesus. Seluruh rangkaian ajaran Yesus, Bang, dari A sampai Z, itu untuk membuktikan kalau dia adalah utusan Tuhan. Tidak ada Yesus mengajarkan dirinya Tuhan. Berbeda dengan Kristus yang ngaku-ngaku Yesus. Mengajarkan dirinya memang Tuhan karena dia memang mau disembah. Di dalam Lukas 4 nomor 6, si Yesus ini pernah datang kepada Yesus yang asli. Hei Yesus asli, kata Yesus asli, apa Yesus palsu? Kalau kau sembah aku, maka seluruh kemegahan langit bumi akan aku berikan kepadamu. Yesus asli menolak, kata Yesus palsu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Makanya ketika ada manusia pengkhianat yang mati kemudian dikutuk oleh Elohim, bangkit pada hari ketiga, si Yesus palsu merasukinya dan keluar dari kubur dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan di bumi, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu si palsu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bang Suma, saya bisa boleh bertanya Bang Suma tentang Yesus asli dan Yesus palsu? Boleh. Tentang Yesus asli dan Yesus palsu. Boleh. Datanya dari mana ya, Bang? Pertama, Yesus asli. berkata di dalam Datanya dari Yesus mana, yang Bang? asli. Oke, Yesus yang asli. Anda lihat apa yang diterangkan malaikat dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus. Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Apakah apa itu maksudnya Yesus itu? asli atau palsu, Bang? Itu asli, itu asli. Yang palsu di mana, Bang? Yang palsu baca di dalam Dimana, Kisah Bang? Para Rasul 2 nomor 36. Jadi orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus dan menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi angkatan jahat. Itu baru dijadikan Kristus. Itu palsu. Yang keluar dari kubur itu yang disalib. Itu, Bang, Kristus yang dimaksud itu apa ya, Bang? Penebus atau apa ya, Bang? Kristus itu manusia yang diurapi dalam Tuhan. konteks Yesus palsu. Begini, saudara. Dalam konteks Yesus palsu, Kristus yang dimaksud tersebut dalam konteks Kristus palsu. Sebelum Anda bertanya, Anda harus memiliki wawasan dulu. Tak kasih nih, wawasannya gini. Apakah Anda percaya bahwa Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu? Percaya atau tidak percaya? Jawab dulu, Bang, pertanyaan saya yang Yesus palsu, Enggak, Bang. untuk menjawab pertanyaan saya uji wawasan Anda. Gimana? Kalau kan
kita harus ke pertanyaan, jangan menguji wawasan, Bang. Oke, saya minum harus wawasan, Bang. karena jawaban minum saya wawasan. nanti Karena jawaban apa, Bang? saya Selama nanti Bang Suma menjelaskan, jawaban tidak saya pernah menanyakan nanti apakah Anda Bang bisa Suma terima tergantung dari mana Anda, apakah bisa Anda memahami atau tidak memahami tergantung dari wawasan Anda. Itu maksudnya. Host, Itu maksud jangan saya. gitu dong, host, di mute Bang, selalu Sekarang di mute. apakah Nggak Anda fair percaya? Ini host nggak fair. Kian Santang nggak fair. Apakah Anda Jangan di percaya? mute dong, jangan di mute. Apakah Anda percaya? Mampus. Masih mau datang besok. Harus Anda percaya dulu bahwa Yesus yang asli berkata akan datang Yesus palsu mendatangi muridnya. Percaya itu dulu. Kalau dasarnya aja Anda sudah tidak percaya, mau sampai Anda kemudian memiliki 3 mulut, tidak akan Anda percaya penjelasan saya. Karena dasarnya memang Anda sudah tidak percaya. Sekarang, apakah Anda percaya ucapan Yesus yang berkata akan ada Yesus palsu yang mendatangi muridnya dan berkata, akulah Yesus? Percaya enggak kepada nubuatan itu? Percaya. Berarti harus ada Yesus palsu yang datang mengaku Yesus. Betul? Betul, betul. Ah, gitu dong. Nah, ini yang saya khawatirnya Bang gimana nih? Yesus palsunya jangan-jangan Itu. apa, Bang? Apanya? Yesus palsunya jangan-jangan Bang gimana? Berarti otak Anda itu robek, retak. Berarti retak otak Anda. Karena Yesusnya mengatakan, sabar Bung. Sabar. Iya, saya juga santai. Saya santai, tapi kena. Otak Anda memang retak berarti. Karena Yesus berkata, ketahui dulu supaya ilmu saya sampai ke Anda. Ketahui dulu. Iya. Oke, udah. Udah. Oke. Yesus berkata kepada muridnya, Yesus palsu itu datang kepada muridnya. Saya hidup di abad 21. Yesus punya murid hidup